Kowok bertubuh besar ini mungkin terlihat seperti berbobot 2 ton dan wajahnya sekarang tampak seperti baru menjalani harmonisasi wajah yang gagal total. Tentu saja bukan. Wajahnya menjadi seperti itu setelah menerima 1 pukulan dari murid pindahan yang baru masuk sekolah hari itu. Bahkan hanya dengan muncul, murid baru tersebut sudah langsung menarik perhatian seluruh sekolah, terutama para siswi yang tergila-gila pada penampilan dan kekuatannya. Di sekolah yang dikuasai para berandalan, yang kuat selalu berada di atas. Tetapi cerita kali ini berbeda karena Kim Do-il bukan tipe anak lemah yang harus ditindas lebih dulu sebelum menjadi kuat. Justru siapapun yang mencoba menindasnya akan merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi korban. Semua bermula ketika Solmina sedang merekam suasana di dalam kelas. Tiba-tiba muncul kabar bahwa berandalan tahun kedua baru saja dihajar oleh seorang murid pindahan di kafetaria. Berita itu langsung sampai ke kelompok yang selama ini dianggap sebagai penguasa Seomanhai. Murid peringkat 2 menganggap kejadian tersebut tidak bisa dibiarkan, sedangkan Park Kang-wook yang berada di peringkat pertama justru mengakui bahwa murid baru itu cukup hebat. Sementara Mina terus merekam karena YouTube baru mulai populer, sehingga ia membayangkan perkelahian-perkelahian di sekolah mulai sekarang bisa direkam dan diperlihatkan kepada banyak orang ketika mereka masih membicarakan murid pindahan tersebut. Salah satu anak buah Kang-wook sedang memeras seorang murid lemah dan menuntut 300.000 won darinya. Kang-wook kemudian memutuskan bahwa mereka harus segera menangkap murid baru itu sebelum keberadaannya mengganggu hierarki sekolah. Namun mereka tidak perlu bersusah payah mencarinya karena orang yang mereka bicarakan justru datang sendiri ke ruangan mereka. Begitu Kim Do-il memasuki ruangan, bahkan anak buah yang sedang memeras murid lain langsung berhenti dan menoleh. Do-il bertanya apakah bos sekolah ini berada di ruangan tersebut karena itulah informasi yang ia dengar. Para siswi yang melihat wajahnya langsung memerah dan mulai tergila-gila padanya. Do-il kemudian bertanya kepada pria bertubuh besar di dekatnya apakah dia penguasa sekolah, tetapi pria itu terlambat menjawab. Tanpa banyak bicara, Do-il langsung menghantamnya sampai tubuhnya jatuh ke lantai. Murid yang beberapa detik sebelumnya sedang diperas hanya bisa berdiri terpaku. Sementara Mina semakin terpikat melihat apa yang terjadi, murid peringkat 2 langsung berdiri dan memaki Do-il sambil menuntut siapa dirinya dan apa yang diinginkannya. Do-il hanya menjelaskan bahwa dirinya baru dipindahkan ke sekolah ini hari ini. Jawaban santai tersebut semakin membuat murid peringkat 2 marah, sampai akhirnya ia melemparkan pukulan. Namun Do-il menangkap tangannya dan meremas begitu kuat sampai jari-jarinya terasa seperti remuk. Do-il kembali bertanya apakah dia bos sekolah, tetapi karena kesakitan, murid itu buru-buru menunjuk Park Kang-wook dan mengatakan bahwa Kang-wook adalah peringkat pertama. Jadi Do-il seharusnya menghajar orang itu, bukan dirinya. Setelah mendapat jawabannya, Do-il menampar murid peringkat 2 begitu keras sampai ia langsung tidak sadarkan diri. Para murid lemah yang biasanya menjadi korban kelompok itu sudah tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Do-il lalu berjalan mendekati Park Kang-wook dan bertanya langsung apakah Kang-wook adalah bos sekolah ini. Kang-wook memasang wajah kesal dan baru hendak bertanya apakah Do-il sudah gila. Tetapi 1 pukulan langsung menghantam wajahnya sampai hidungnya penyok dan ponselnya terlempar. Kang-wook akhirnya benar-benar marah dan mencoba membalas dengan seluruh kekuatannya. Namun setiap serangannya dihindari Do-il dengan mudah. Lalu Do-il membalas dengan pukulan keras yang langsung mengguncang tubuh Kang-wook. Kang-wook masih mencoba menyerang lagi, tetapi pukulan berikutnya kembali menghantam wajahnya. Do-il kemudian melanjutkan kombinasinya dengan sebuah tendangan ke leher yang membuat Kang-wook terpental ke arah jendela. Ia hampir jatuh dari lantai 2 dan hanya tertahan karena jendela tersebut memiliki teralis besi. Tidak lama kemudian, Park Kang-wook sudah berlutut dalam keadaan hampir tidak sadar. Do-il menjelaskan bahwa jika dirinya tidak datang lebih dulu mencari orang-orang ini, cepat atau lambat merekalah yang akan datang mencarinya. Karena itu Do-il memilih menyelesaikan semuanya sekarang. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa siapapun yang masih menyimpan dendam boleh mencarinya kapan saja. Setelah itu Do-il keluar sambil menutup pintu, meninggalkan seluruh ruangan dalam keadaan sunyi karena tidak percaya penguasa sekolah baru saja dihancurkan sendirian oleh seorang murid pindahan, Mina, yang sejak tadi merekam semuanya sampai memerah karena menganggap Do-il sangat tampan. Sementara itu, murid yang sebelumnya dipukuli kelompok Kang-wook masih tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Beberapa waktu kemudian, Donggu menemui Kim Do-il dan bertanya apakah Do-il bersedia menangani para pembuli di sekolah satu persatu. Donggu juga ingin tahu berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk meminta bantuan tersebut. Do-il hanya menatap Donggu sampai membuatnya bingung. Setelah itu, Do-il menjelaskan bahwa dirinya belum lama kembali ke Korea, sehingga tidak sepenuhnya memahami maksud Donggu.
Namun satu hal jelas, kalau Donggu memang ingin meminta bantuannya, maka Donggu harus membayar. Donggu terkejut karena menurutnya orang kuat biasanya menolong orang lemah, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ia bahkan mengutip kalimat bahwa kekuatan besar membawa tanggung jawab besar dan mengatakan bahwa karena Doil kuat, maka sudah semestinya Doil melindungi mereka. Doil menganggap semua ucapan itu omong kosong dan hanya bertanya apakah Donggu akan membayar atau tidak. Kalau tidak, Doil akan pergi. Donggu buru-buru menahannya dan meminta Doil mendengarkan sampai selesai. Ia mengingatkan Doil tentang kejadian kemarin dan menjelaskan bahwa murid-murid lemah seperti dirinya benar-benar membutuhkan bantuan. Banyak temannya menderita setiap hari, tetapi tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkan mereka. Mengadu kepada guru juga tidak menyelesaikan apapun karena setelah pengaduan itu diketahui para pembuli, korban justru akan dipukuli lebih parah. Menurut Donggu, cara orang dewasa tidak bekerja terhadap para berandalan tersebut. Setiap hari, kehidupan mereka terasa seperti berjalan dalam kegelapan, sedangkan apa yang dilakukan Doil kemarin terasa seperti cahaya yang tiba-tiba masuk ke tempat gelap itu. Donggu kembali memohon karena Doil memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Namun Doil menghentikan pidato emosional tersebut dan meminta Donggu tidak terlalu dekat dengannya. Donggu kesal, tetapi Doil mengatakan bahwa sebenarnya ia memahami keadaan mereka. Masalahnya, Doil sendiri sedang sangat membutuhkan uang karena persoalan keluarganya. Mendengar kata uang membuat Donggu kembali teringat bagaimana para pembuli terus mengambil uangnya sambil mengejeknya. Ia akhirnya bertanya dengan frustrasi kenapa semuanya selalu berakhir pada uang, dan kenapa seorang pelajar seperti Doil bisa sangat membutuhkannya. Doil tetap tenang dan malah bertanya apakah Donggu pernah mendengar tentang pembunuh bayaran. Donggu tentu saja tidak menyangka pembicaraan mereka akan mengarah ke sana. Doil kemudian menjelaskan bahwa ayahnya adalah pemimpin Black Hat, kelompok pembunuh bayaran terbesar di dunia, sehingga sejak lahir Doil sudah hidup di lingkungan seperti itu. Donggu sampai mengulang nama Black Hat karena tidak yakin dengan apa yang didengarnya. Doil kemudian menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah berpisah. Ayahnya selalu membuat ibunya menangis, sehingga sang ibu akhirnya membawa Doil dan adik laki-lakinya kembali ke Korea, meskipun mereka tidak mempunyai rencana yang jelas. Tindakan itu membuat ayah Doil marah dan membekukan seluruh rekening mereka. Itulah alasan Doil sekarang membutuhkan uang. Setelah menjelaskan semuanya, Doil mengatakan bahwa dirinya memiliki wawancara kerja paruh waktu di Burger King, lalu bersiap pergi. Donggu masih berdiri terpaku karena cerita itu terdengar tidak masuk akal. Tetapi Doil menyampaikannya dengan begitu serius sampai sulit menganggapnya bohong. Akhirnya Donggu mengambil keputusan dan berteriak menawarkan 50.000 won untuk setiap orang yang Doil kalahkan. Doil langsung berhenti berjalan. Donggu mengangkat 5 jarinya sambil gugup dan sempat berpikir mungkin jumlah tersebut terlalu kecil. Namun Doil berbalik dan hanya memberikan satu jawaban. Mereka sepakat. Mina yang kebetulan mendengar kembali terpukau melihat Doil. Di tempat lain, sekelompok berandalan sedang membicarakan kabar tentang murid pindahan yang berhasil menjatuhkan Park Kang-wook. Pemimpin mereka adalah Park Ju-hyung, kapten klub judo Seoman bersama saudara kembarnya Park Ju-dong. Mereka mulai bertanya apakah benar seorang murid baru bisa mengalahkan beberapa orang sendirian, karena hal itu bisa mengganggu aliran uang yang selama ini mereka dapatkan. Donggu kemudian menjelaskan kepada Doil bahwa Kang-wook sebenarnya hanyalah pemimpin palsu. Penguasa sesungguhnya di Seoman High adalah si kembar judo, Park Ju-hyung dan Park Ju-dong. Keduanya bercita-cita menjadi atlet nasional, sehingga mereka tidak mau catatan mereka rusak karena terlibat langsung dalam pemerasan dan perkelahian. Karena itulah mereka menggunakan Kang-wook sebagai boneka untuk mengambil uang dari murid-murid lain. Donggu menyebut mereka sampah pengisap darah, sedangkan Doil hanya bertanya apakah ia juga perlu menghajar kedua orang tersebut. Setelah ragu sejenak, Donggu menjawab iya dan Doil menerima pekerjaan berikutnya. Pada saat yang sama, salah satu dari si kembar melihat Solmina sedang merekam mereka. Park Ju-hyung meminta Mina memperlihatkan apa yang direkamnya. Mina menolak dan mengatakan Ju-hyung harus memenuhi janjinya untuk berhenti merokok terlebih dahulu. Ju-hyung langsung marah karena Mina berani berbicara seperti itu, tetapi kemudian mengatakan bahwa kali ini ia akan membiarkannya karena Mina cantik. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah Park Ju-dong. Doil sudah muncul dan menyerangnya lebih dulu, membuat Mina serta temannya terkejut melihat murid pindahan itu berada di sana. Salah satu, si kembar langsung ambruk tidak sadarkan diri akibat serangan tersebut. Saudaranya marah dan menuntut siapa Doil serta alasan ia menyerang mereka. Namun ketenangan Doil sebelum bertarung justru membuatnya semakin terganggu, karena Doil bahkan tidak memperhatikan mereka dengan serius. Salah satu si kembar semakin emosi.
Ketika ia sempat mengalihkan pandangan karena mengira Do-il sedang melihat sesuatu. Do-il tiba-tiba mengatakan bahwa gerakan tadi hanyalah tipuan, lalu mendaratkan pukulan bersih ke wajahnya. Pukulannya begitu kuat sampai tubuh lawannya terlempar. Do-il kemudian mendekat dan menghantam bagian atas kepalanya, sekali lagi sampai pertarungan benar-benar berakhir. Mina sampai merasa pusing karena semakin mengagumi Do-il. Ia tidak mengerti bagaimana satu orang bisa terlihat begitu tampan sekaligus begitu kuat. Tidak lama setelah kemenangan itu, Do-il menerima notifikasi di ponselnya bahwa 50.000 won sudah dikirim sebagai pembayaran pekerjaan. Berkat selebaran yang dibagikan Donggu, kabar kemenangan Do-il atas si kembar judo langsung menyebar ke seluruh sekolah. Selebaran yang menampilkan Kim Do-il sebagai murid baru yang menghukum si kembar judo membuat para siswi semakin heboh membicarakan wajah dan kekuatannya. Hal itu membuat Mina langsung cemburu. Ia berteriak menanyakan siapa yang berani melihat foto suaminya, meskipun tentu saja Do-il belum pernah menganggap mereka memiliki hubungan seperti itu. Mina kemudian merebut dan merobek selebaran dari tangan beberapa siswi sambil mengancam mereka agar tidak menatap foto Do-il lagi. Mina terus memarahi para siswi yang menurutnya sedang melihat suami orang lain. Namun amukannya berhenti ketika ponselnya menerima beberapa pesan dari Jang Hyun-woo. Hyun-woo memintanya mengangkat telepon dan mengancam akan menghajar semua orang di Seomanhai. Mina menatap layar ponselnya, lalu tanpa sadar menggenggam erat selebaran bergambar Do-il yang ia sembunyikan di belakang tubuhnya. Donggu kemudian memberi penjelasan tentang target berikutnya. Kali ini orang yang harus dihadapi Do-il adalah Jang Hyun-woo dari Jangkilhai, seorang tokoh besar yang dikenal sebagai Raja Seoul Selatan. Hyun-woo juga merupakan pengikut Bae Cheol dan salah satu eksekutif organisasi Senulas Nations. Karena itu Donggu memperingatkan Do-il agar hanya berfokus pada Hyun-woo hari ini dan tidak pernah meremehkannya. Jang Hyun-woo merupakan juara tinju amatir sebanyak 3 kali. Tubuh dan insting bertarungnya berada jauh di atas petarung biasa. Menurut Donggu, bahkan si kembar judo yang sudah dikalahkan Do-il tidak akan mampu mengalahkan Hyun-woo sekalipun mereka menyerangnya berdua. Do-il hanya menjawab bahwa pada akhirnya dirinya tetap berhasil mengalahkan si kembar tersebut. Donggu kembali memperingatkannya bahwa masalah terbesar Hyun-woo bukan sekadar kemampuan bertarung, melainkan sifatnya yang kejam. Kalau Hyun-woo sudah memilih seseorang sebagai target, ia akan mengejar dan menyiksa orang tersebut sampai kematian terasa lebih baik daripada terus menderita. Ketika Hyun-woo benar-benar kehilangan kendali, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Karena itulah Donggu berniat mengawasi dari jauh dan menelepon polisi jika keadaan menjadi terlalu berbahaya. Namun ketika Donggu menoleh untuk melanjutkan penjelasannya, Do-il ternyata sudah pergi di tempat lain. Jang Hyun-woo sedang memojokkan Mina bersama beberapa orang lain. Hyun-woo menyalahkan Mina karena tidak mengangkat teleponnya dan mengatakan bahwa teman-temannya tidak akan terluka kalau Mina menjawab. Mina dengan dingin mengatakan bahwa orang-orang tersebut bukan temannya. Park Kang-wook yang berada di sana sampai terkejut dan bertanya bukankah mereka sebelumnya dekat. Mina menjelaskan bahwa hubungan mereka hanya berlaku ketika Kang-wook masih menguasai Seomanhai. Sekarang posisinya sudah direbut murid pindahan, jadi Mina tidak merasa memiliki alasan untuk tetap dekat dengannya. Kang-wook hanya bisa menyebut Mina kejam. Hyun-woo malah tertawa dan mengatakan bahwa sifat seperti itulah yang membuatnya tidak bisa melepaskan Putri Mina. Setelah itu, Hyun-woo memohon agar Mina mau berkencan dengannya 3 kali saja dan berjanji akan membuatnya bersenang-senang. Sebelum Hyun-woo bisa mendekat lebih jauh, sebuah botol tiba-tiba melesat dari kejauhan. Hyun-woo nyaris tidak sempat menghindarinya. Kim Do-il kemudian muncul dan mengatakan bahwa sayang sekali ia gagal menyelesaikan semuanya hanya dengan 1 lemparan. Mina langsung terkejut sekaligus senang melihat Do-il datang begitu tiba-tiba. Hyun-woo berdiri dan menuntut siapa Do-il sebenarnya. Do-il menjawab sederhana bahwa dirinya adalah orang yang sebentar lagi akan menghajar Hyun-woo. Mina langsung berpikir apakah Do-il datang untuk menyelamatkannya. Namun Do-il justru mulai curiga karena Mina selalu muncul dimanapun dirinya berada. Cara Mina memandangnya juga terasa aneh, sehingga Do-il bertanya-tanya apakah gadis itu sengaja mengawasinya. Do-il memperingatkan Mina bahwa kalau ia mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan, Do-il akan membunuhnya. Namun Mina yang sudah terlanjur tergila-gila malah menganggap tatapan tajam tersebut sebagai bentuk perhatian dan diam-diam merasa senang. Hyun-woo akhirnya tidak tahan melihat Do-il mengabaikannya. Ia melompat maju sambil marah karena Do-il berani mencampuri urusannya dengan Mina. Hyun-woo menyerbu dengan kecepatan penuh menggunakan teknik andalannya, sebuah pukulan lurus mendadak sambil menerjang maju. Park Kang-wook langsung mengenali serangan tersebut, sementara Donggu berteriak memperingatkan Do-il karena kecepatannya sangat berbahaya. Namun tepat sebelum pukulan mencapai sasaran, Hyun-woo tiba-tiba berhenti setelah merasakan cairan mengenai wajahnya.
Ia sempat mengira Doil menggunakan bahan kimia, 1 detik kebingungan itu sudah cukup bagi Doil untuk menghantamnya dengan tendangan keras. Doil kemudian menjelaskan dengan santai bahwa kalau seseorang menerjangnya secara tiba-tiba, dirinya bisa terkejut. Dan kalau terlalu terkejut, terkadang ia tanpa sengaja meludah. Hyunwoo baru sadar Doil benar-benar meludahinya. Merasa sakit sekaligus dipermalukan, ia bertanya apakah Doil sedang mengejeknya. Doil tidak memberikan kesempatan untuk pulih dan langsung menghantamnya menggunakan kursi di dekat mereka, menyebut serangan itu sebagai tipuan, lalu menyusulnya dengan uppercut. Hyunwoo semakin marah dan bersumpah akan membunuh Doil. Ia melancarkan rentetan pukulan liar, tetapi Doil terus menghindarinya dengan mudah. Park Kang-wook menyaksikan semuanya dengan tegang, karena yakin Doil tidak mungkin mengalahkan petinju sungguhan seperti Hyunwoo. Namun di tengah serangan tersebut, Doil justru berhasil menghantam sisi tubuh Hyunwoo dengan keras. Hyunwoo memegangi tulang rusuk kanan karena kesakitan. Doil mengatakan bagian itu belum patah karena tulang yang ingin ia hancurkan berada di sisi satunya. Doil kemudian melepaskan pukulan brutal ke tulang rusuk kiri Hyunwoo sampai pria itu menjerit dan kesulitan bernapas. Ketika Hyunwoo jatuh sambil batuk dan berusaha menarik udara, Doil hanya berdiri di atasnya sementara orang-orang di sekitar mereka tidak percaya apa yang baru terjadi. Doil mulai mengucapkan pidato yang sebelumnya diminta Donggu untuk ia hafalkan. Ia menyebut Hyunwoo sebagai pembuli dan memperingatkannya agar tidak menyakiti orang lain lagi. Tetapi di tengah kalimat Doil berhenti karena lupa bagian selanjutnya. Donggu langsung berteriak bahwa ia sudah menyuruh Doil menghafalnya dengan benar. Karena lupa, Doil akhirnya membuat penutup sendiri dan hanya mengatakan agar Hyunwoo diam serta berhenti membuat masalah. Namun peringatan terakhir Doil jauh lebih mengerikan. Ia mengatakan kalau Hyunwoo sampai berdiri di hadapannya lagi, Doil akan membawa semua orang yang disayangi Hyunwoo, menghancurkan mereka, lalu membunuh Hyunwoo setelahnya. Mina menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca dan justru merasa semakin tersentuh. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Im Yang-bi menerima kabar bahwa Jang Hyunwoo telah dihajar murid dari Seoman High dan sekarang dirawat di rumah sakit. Yang-bi menganggap Hyunwoo pasti dikeroyok secara pengecut oleh anak-anak Seoman dan menyebut kejadian tersebut sebagai pemberontakan. Ia memutuskan akan turun tangan sendiri dan menghancurkan mereka. Tidak lama kemudian Yang-bi datang ke Seoman High dan menyuruh para murid kelompok Kang-wook berkumpul. Park Kang-wook dengan gugup mengatakan semua orang yang bisa datang sudah berada di sana. Ketika melihat Yang-bi, Kang-wook merasa aneh karena meskipun usia mereka hanya terpaut sekitar 1 tahun, aura dan kemampuan bertarung Yong-bi terasa berada di tingkat yang berbeda. Yong-bi memperhatikan masih banyak orang yang tidak hadir, lalu bertanya kemana sisanya pergi. Kang-wook menjelaskan bahwa Park Sung-hyun dan beberapa murid tahun kedua sedang berada di rumah sakit akibat kejadian sebelumnya. Yang-bi kemudian menanyakan si kembar judo. Dengan ragu, Kang-wook menjawab bahwa keduanya juga dirawat karena luka parah yang mereka terima dari Doil. Yong-bi sulit mempercayai semua itu dan menuduh Kang-wook sedang bercanda. Ketika melihat ketakutan Kang-wook, Yong-bi kehilangan kesabaran, menghantam dadanya lalu menarik rambutnya. Kang-wook berteriak bahwa ia sendiri berharap semua itu hanya lelucon, tetapi itulah kenyataannya. Akhirnya Kang-wook menyebut satu nama sebagai penyebab seluruh kekacauan tersebut, Kim Do-il. Murid pindahan itulah yang menghajar Park Sung-hyun, si kembar judo, dan bahkan Jang Hyunwoo. Mendengar itu, Yong-bi langsung tertarik dan bertanya di mana Doil sekarang. Sementara itu, Solmina sedang melihat foto dan video Doil melalui ponselnya. Ia merasa beruntung karena kecerobohannya merekam berbagai perkelahian justru membuatnya bertemu Doil. Mina kemudian memutar rekaman ketika Doil sedang makan sambil memarahinya karena terlalu ceroboh, menanyakan siapa yang bersamanya, bahkan mengancam akan membunuhnya di tempat sepi. Bukannya takut, Mina malah menafsirkan ucapan itu sebagai semacam ajakan romantis. Pada saat yang sama, guru mereka mengumumkan pendaftaran klub film. Begitu ditanya siapa yang ingin bergabung, Mina langsung mengangkat tangan dan temannya ikut melakukan hal yang sama. Guru tersebut sampai terkejut karena klub itu mendadak sangat populer. Mina juga tidak menyangka begitu banyak murid yang biasanya hanya memikirkan pelajaran sekarang berlomba-lomba masuk ke salah satu klub terbesar di sekolah. Pikiran Mina kembali melayang dan ia membayangkan pergi menonton film bersama Doil. Dalam benaknya, Mina terus menganggap Doil sebagai miliknya dan ingin semua gadis lain menjauh. Sementara ruang kelas berubah kacau karena banyak murid berebut tempat di klub film, kecemburuan Mina semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, Doil justru sedang mencari informasi tentang Solmina karena gadis tersebut terlalu sering muncul di sekitarnya. Doil meminta Donggu menjelaskan siapa Mina sebenarnya. Informasi yang diberikan Donggu malah membuat Doil semakin curiga.
Doyle mulai menduga ayahnya mungkin mengirim Mina untuk mengawasinya, meskipun ia tidak pernah melihat gadis tersebut ketika masih berada di lingkungan Blackhead. Setelah itu Donggu bertanya klub apa yang dipilih Doyle dan hampir kehilangan akal ketika mendengar jawabannya adalah klub anime bagi Donggu. Klub anime merupakan wilayah suci bagi para otaku. Ia protes karena pria tampan dan populer seperti Doyle seharusnya tidak merebut satu-satunya tempat aman yang dimiliki orang seperti dirinya. Di tengah protes tersebut, kelompok dari sekolah lain datang. Salah satu anak buah mereka menunjuk Doyle sebagai orang yang mengalahkan si kembar judo, tetapi pemimpinnya segera menyuruhnya diam karena tidak ingin terlihat datang hanya demi masalah sepele. Pemimpin kelompok itu kemudian bertanya apakah Doyle juga orang yang mengalahkan Jang Hyun-woo. Salah satu anak buahnya mengejek Doyle sebagai orang gila yang terobsesi dengan daging babi, membuat Doyle kesal karena makanan kesukaannya ikut dihina. Ketika kelompok tersebut mulai mendekat, Donggu masih saja mengomel bahwa dirinya tidak bisa menerima Doyle masuk klub anime, bahkan sebelum menonton seri anime terbesar. Tiba-tiba Doyle berdiri dan berlari. Donggu panik karena mengira ucapannya membuat Doyle pergi. Ia buru-buru mengatakan bahwa Doyle boleh masuk klub anime, tetapi ternyata Doyle bukan sedang kabur. Ia justru berlari lurus ke arah kelompok yang baru datang. Mereka terkejut karena Doyle mendatangi mereka sendirian. Sang pemimpin mengakui Doyle memang kuat dan merasa tidak ada gunanya banyak berbicara sebelum bertarung. Ia melepaskan pukulan berat ke arah Doyle, tetapi Doyle menghindar dengan kecepatan mengejutkan. Anehnya, Doyle tidak berhenti untuk membalas. Ia malah terus berlari melewati kelompok itu sehingga sang pemimpin langsung mengejarnya karena tidak memahami apa yang sedang dilakukan Doyle. Pada saat bersamaan, Solmina sedang meyakinkan dirinya bahwa orang seperti Doyle pasti memilih klub film elit, bukan klub anime. Beberapa detik kemudian Doyle tiba-tiba muncul tepat di hadapannya dan membuat Mina menjerit kaget. Doyle langsung menuntut Mina menjelaskan siapa dirinya dan kenapa terus mengikutinya. Setelah itu ia bertanya apakah ayahnya mengirim Mina untuk memata-matainya. Mina yang selalu salah memahami Doyle malah menganggap pembicaraan tersebut seperti pembicaraan tentang mereka membangun keluarga bersama. Doyle kemudian mengatakan dengan dingin agar Mina menyampaikan kepada ayahnya bahwa dirinya tidak akan pernah kembali. Pemimpin yang tadi diabaikan Doyle akhirnya menyusul sambil memaki. Ia melepaskan tendangan ke kepala Doyle. Donggu berteriak untuk memperingatkannya, tetapi Doyle langsung menarik Mina dan memutar tubuh mereka rendah ke tanah sehingga tendangan tersebut meleset. Mina malah terlihat sangat senang karena berada dalam pelukan Doyle. Di tengah situasi seperti itu, lawan Doyle terus berteriak agar Doyle berhenti menghindar dan menerima serangannya. Setelah selesai menyampaikan pesan kepada Mina, Doyle akhirnya berbalik menghadapi pria tersebut. Lawannya mengejek Doyle, menyebut ucapannya omong kosong, lalu melancarkan rentetan pukulan. Namun Doyle mampu menahan atau menghindari semuanya dengan mudah. Ketika Doyle hendak membalas, Wang Dochiol yang merupakan guru bagian kedisiplinan, Seoman Hai tiba-tiba datang menghentikan pertarungan. Ia memarahi para murid dari sekolah lain karena berkumpul di sekolahnya. Pemimpin kelompok itu kesal karena menurutnya orang dewasa selalu muncul pada waktu terburuk dan merusak segalanya. Ia akhirnya mengatakan kepada Doyle bahwa masalah mereka belum selesai dan mereka akan bertemu lagi sepulang sekolah. Kelompok itu mulai pergi. Namun ketika pemimpinnya baru membalikan badan, Doyle tiba-tiba berlari dari belakang dan menghantam bagian belakang kepalanya dengan siku. Semua orang membeku karena tidak menyangka Doyle berani menyerang di depan guru kedisiplinan. Doyle hanya menatapnya dan mengatakan orang itu menyebalkan karena selalu merusak urusannya. Bahkan pemimpin kelompok tersebut terlihat tidak percaya Doyle benar-benar memukulnya di hadapan semua orang. Anak buahnya juga ketakutan. Sedangkan Donggu mulai sadar bahwa Doyle mungkin sudah keterlaluan. Menyerang salah satu anggota kelompok Iljin sama saja membuat Doyle menjadi target besar. Donggu semakin khawatir karena Doyle baru saja menyerang seorang pemimpin bahkan sebelum menghadapi orang-orang yang berada di atasnya. Di tempat lain, akibat dari kejadian itu sudah mulai bergerak. Seorang pria bertubuh besar penuh tato bersama seorang perempuan sedang menyiksa seseorang yang terikat di kursi menggunakan air panas. Pria besar itu memaki kelompoknya sendiri karena merasa dikhianati setelah semua yang ia lakukan untuk mereka. Ia kemudian mendekati korban dengan rokok menyala sambil mengingatkan sebuah janji bahwa kalau orang itu sampai tertangkap, matanya akan dicabut. Telepon pria tersebut tiba-tiba berdering. Dengan kesal, ia mengangkatnya dan mendapat kabar bahwa salah satu anak buah mereka sudah dipukuli di Seoman Hai. Orang yang menelepon adalah sosok peringkat 2 dari kelompok mereka. Pada saat yang sama, Donggu menjelaskan kepada Doyle tentang Tulas Nations.
Sebuah kelompok berisi 12 berandalan kuat dari berbagai daerah di Korea. Doil menganggap semuanya hanya permainan anak sekolah dan tidak mengerti kenapa Donggu begitu ketakutan. Apalagi dirinya sedang lebih kesal karena harus membersihkan kamar mandi sebagai hukuman. Donggu memarahi Doil karena baru saja menjadi murid pindahan, tetapi sudah mendapatkan hukuman membersihkan kamar mandi lantai 2 selama 1 minggu. Ia kemudian memperingatkan bahwa Doil tidak mengerti besarnya masalah ini. Doil sudah mengusik Nulas Nations dan kelompok pertama mereka kemungkinan besar akan datang membalas. Menurut Donggu, bahkan ada sosok yang jauh lebih mengerikan dalam kelompok tersebut. Namun Doil malah mengejek mereka dan bertanya bagaimana orang-orang itu bisa dianggap mengerikan kalau belum pernah mencabik seseorang. Ia kemudian mengingatkan Donggu bahwa semuanya bermula dari pekerjaan yang diberikan Donggu sendiri. Sekarang situasinya hanya semakin merepotkan dan Doil merasa lebih baik berhenti menjadi pemukul bayaran lalu mencari pekerjaan paruh waktu biasa. Donggu mencoba membujuknya dengan mengatakan bayaran pekerjaan mereka lebih tinggi daripada pekerjaan lain dan bahkan bisa diberi semacam pesangon. Doil tetap menyuruhnya pergi. Donggu tidak percaya Doil berbicara seperti itu setelah semua kekhawatirannya. Akhirnya Donggu pergi dengan kesal sambil berjalan seorang diri di jalan. Dia perjalanan, seorang senior menghentikan Donggu, memukul kepalanya, lalu memarahinya karena tidak memberi salam. Ketika Donggu menatap kesal, pria tersebut mengejek dan mengancam akan membunuhnya. Namun kemudian orang itu teringat bahwa kalau ia bertindak terlalu jauh, Kim Doil mungkin akan datang. Sikapnya langsung berubah dan ia tertawa sambil mengatakan dirinya hanya bercanda dengan seorang teman. Donggu melanjutkan perjalanan sambil memikirkan beberapa hari terakhir yang terasa jauh lebih damai. Murid-murid yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai bisa menikmati sekolah. Mereka bahkan berencana pergi ke toko camilan bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka bisa duduk tanpa takut ada paku di kursi dan memakai seragam olahraga tanpa khawatir diganggu. Namun Donggu tahu ketenangan itu mungkin sudah berakhir. Tiba-tiba seseorang merangkul bahunya dari samping dan bertanya apakah Donggu mengenal seorang pria yang tadi terlihat di gerbang. Donggu langsung menegang. Tidak lama kemudian, ia sudah berada di tanah dikelilingi beberapa orang dan bersumpah benar-benar tidak tahu di mana Doil berada. Mereka tidak mempercayainya, lalu menendang Donggu begitu keras sampai kacamatanya terlempar. Salah satu dari mereka mengancam akan memecahkan kepala Donggu dan menyuruhnya menelepon Doil sekarang juga. Dengan hidung berdarah dan tangan gemetar, Donggu mengambil ponselnya. Namun bukannya menghubungi Doil, ia mencoba menelepon 112. Mereka langsung menyadarinya dan mulai menendang serta menginjak Donggu sambil tertawa bahwa polisi tidak akan pernah membantunya. Sementara Donggu dipukuli, Doil sedang berada di sebuah restoran burger untuk menjalani wawancara kerja. Pemilik restoran melihat Doil tidak memiliki pengalaman kerja paruh waktu dan kemudian membaca resume yang sangat aneh. Keahlian yang ditulis Doil adalah pertarungan tangan kosong, hobinya merawat senjata, dan ia bahkan mencantumkan kemampuan melempar sertifikat. Pemilik restoran sampai bertanya kenapa seseorang menganggap melempar kertas sebagai sebuah keterampilan. Dalam hati, pemilik restoran mulai berpikir Doil mungkin sedikit gila meskipun penampilannya cukup baik. Ia kemudian mengatakan bahwa resume Doil memang luar biasa, tetapi ini hanyalah restoran burger dan mereka tidak membutuhkan pegawai dengan keterampilan seperti itu. Tepat saat itu, dua pria bertubuh besar masuk ke restoran. Pemilik langsung mengenali mereka sebagai pembuat masalah yang sering datang. Pemilik akhirnya menolak lamaran Doil dan mengatakan pekerjaan ini mungkin tidak cocok untuknya, meskipun ia masih bersedia memberikan burger gratis nanti. Salah satu pria besar kemudian berteriak bahwa burger restoran tersebut membuat perutnya sakit. Ia menunjukkan sebuah foto melalui ponsel dan menuduh ada kecoak di dalam selada. Pelanggan lain mulai khawatir, tetapi pemilik restoran dengan tenang mengatakan benda hitam dalam foto itu hanyalah buah zaitun. Pria tersebut terus membuat keributan. Pemilik restoran bertanya kenapa ia selalu melakukan hal seperti ini. Pria itu malah bercanda bahwa setiap kali makan di sana berat badannya turun begitu banyak sampai restoran tersebut terasa seperti program diet. Karena lelah menghadapi mereka, pemilik akhirnya setuju berbicara di bagian belakang untuk menyelesaikan masalah. Ia memanggil pegawainya, Solji, dan menyuruhnya mengambil 300.000 won dari kasir. Namun pria pembuat masalah itu malah berteriak bahwa tindakan pemilik restoran merupakan kekerasan dan mengancam akan melaporkannya karena menyentuh anak di bawah umur. Ketika mereka berpapasan, Doil sengaja menyenggol bahunya, lalu berpura-pura terkejut seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, kelompok yang memukuli Donggu akhirnya menyimpulkan bahwa hubungan Donggu dengan Doil mungkin tidak sedekat yang mereka kira karena Donggu bahkan tidak memiliki nomor telepon Doil.
Mereka kesal karena Doil berhasil menghilang meskipun beberapa orang sudah mengawasi gerbang utama. Setelah melihat Donggu tergeletak babak belur, mereka akhirnya meninggalkannya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Im Jeong-chan yang merupakan salah satu petinggi Il Gyeong-hae sedang membahas tim penagihan mereka. Hyo Chang yang berada di peringkat kelima menjelaskan bahwa mulai hari itu jumlah yang harus dikumpulkan akan dinaikkan. Ia juga sudah memerintahkan orang-orangnya membawa cukup makanan untuk kelompok mereka. Jeong-chan menyetujui rencana tersebut dan mengusulkan mereka memeriksa daerah sekitar sekali lagi sebelum kembali. Tanpa mereka sadari, Jeong-chan dan Doil sempat berpapasan di jalan. Ketika kelompok Jeong-chan masuk ke restoran burger, mereka menemukan dua pembuat masalah tadi sudah tergeletak berdarah dan tidak sadarkan diri. Jeong-chan tersenyum penasaran dan bertanya siapa yang cukup berani untuk menghajar mereka. Pegawai serta pelanggan di dalam restoran juga masih terkejut karena seseorang ternyata melempar dua pria bertubuh besar itu dengan begitu mudah. Dari informasi yang mereka dengar, Jeong-chan menyimpulkan pelakunya bukan pegawai restoran. Ia sempat menduga mungkin seseorang dari kelompok lain. Setelah berpikir sejenak, Jeong-chan menyuruh anak buahnya mengejar murid berseragam Seomanhai yang baru saja pergi. Ia memerintahkan mereka bergerak sekarang juga di luar. Doil sedang memikirkan biaya hidup bulan ini ketika Donggu tiba-tiba muncul di depannya. Donggu kehabisan napas dan wajahnya penuh lebam. Dengan ragu ia mengatakan mendengar Doil memiliki wawancara kerja hari ini sehingga ia datang untuk memastikan keadaannya. Meskipun wajahnya babak belur, Donggu tetap tersenyum lega karena Doil baik-baik saja. Doil menatap wajah Donggu dan bertanya kenapa ia kembali berkelahi. Sebelum Donggu sempat menjawab, beberapa anak buah Jeong-chan muncul mengejar Doil. Salah satu dari mereka bahkan mengeluh karena Doil berjalan terlalu cepat. Hyo Chang kemudian maju memperkenalkan dirinya berasal dari Il Gyeong-hae dan menyuruh Doil mendekat sebentar. Hyo Chang melambaikan jarinya sambil mengejek Doil yang mengabaikan panggilannya. Doil tidak terpancing dan malah menoleh kepada Donggu lalu bertanya apakah tawaran 50.000 won per orang masih berlaku. Donggu yang sedang babak belur hanya tersenyum lemah dan bercanda apakah Doil sekarang juga menginginkan pesangon. Jawaban mereka membuat Hyo Chang semakin marah. Hyo Chang menyebut Doil sebagai bocah kurus yang tidak bisa mendengarkan orang lain. Ia memutuskan sedikit pukulan akan membuat Doil mengerti. Namun sebelum Hyo Chang sempat bergerak, Doil sudah melempar gelas yang dibawanya tepat ke wajah pria itu. Doil lalu menangkap lengannya dan membanting Hyo Chang keras ke tanah. Hyo Chang menjerit kesakitan, tetapi Doil belum selesai. Ia menahan tubuh Hyo Chang di tanah lalu menghujaninya dengan pukulan sampai pria itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Dua temannya hanya berdiri ketakutan melihat Hyo Chang dihajar sampai tidak berdaya. Setelah selesai, Doil berdiri dan berjalan pergi sementara dua orang lainnya terlalu takut untuk mengejarnya. Doil kemudian berhenti di depan Donggu dan kembali menanyakan apakah ada bonus berdasarkan hasil kerja. Beberapa waktu kemudian keduanya duduk untuk makan. Donggu menikmati semangkuk mie spesial yang menurutnya merupakan mahakarya legendaris karena tidak ada restoran biasa yang bisa mengalahkan rasa tersebut dengan harga yang sama. Ia kemudian bertanya bagaimana pendapat Doil. Doil hanya mengatakan rasanya akan lebih enak kalau ditambah daging babi goreng. Donggu langsung berteriak bahwa kedua makanan itu sama sekali tidak cocok. Doil mengabaikan protes tersebut dan kembali membicarakan bisnis, menanyakan berapa besar bonus hasil yang bisa ia dapat. Karena Donggu kebingungan menentukan jumlahnya, Doil akhirnya menyebut harga sendiri, 5 juta won. Donggu langsung menyemburkan makanan karena terkejut. Doil kemudian menambahkan satu syarat, pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 1 minggu. Targetnya adalah menghancurkan geng Il Gyeong-hae. Donggu langsung tertawa karena menganggap Doil baru saja mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ketika Donggu bertanya kenapa Doil membutuhkan uang sebanyak itu, Doil kembali mengingatkan bahwa ayahnya sudah membekukan semua rekening milik keluarga mereka. Donggu bertanya apakah masalah Black Hat kembali terlibat, lalu mulai menyalahkan keadaan hidup Doil yang berantakan. Doil membalas dengan memarahi Donggu karena berasal dari keluarga kaya, tetapi terus membiarkan orang lain menghajarnya. Doil mengatakan Donggu seharusnya pindah saja ke sekolah swasta yang tidak dipenuhi pembuli. Ia juga bertanya apakah orang tua Donggu tidak mengatakan apa-apa ketika melihat semua luka tersebut. Donggu menjelaskan bahwa orang tuanya sedang tidak berada di Korea. Doil kemudian meminta Donggu berhenti menerima pukulan lalu tersenyum seperti orang bodoh karena sikap seperti itulah yang membuat orang lain terus memanfaatkannya. Setelah selesai makan, Doil mengucapkan terima kasih lalu pergi. Donggu sempat terkejut tetapi akhirnya melambaikan tangan dan meminta Doil pulang dengan selamat. Dalam perjalanan, Doil kembali bertemu Mina dan mulai bertanya-tanya kenapa gadis itu selalu muncul dimanapun dirinya berada.
Mina sendiri justru menganggap pertemuan mereka sebagai keberuntungan. Di tempat lain, Im Jeong-chan berdiri di depan anak buahnya yang terluka dengan tangan mengepal karena marah. Ia menyuruh mereka segera menghubungi Park Kang-wook dari Seoman-hai. Sementara itu, Kang Wo-uk yang sedang berada di rumah sampai berteriak karena tidak mengerti kenapa dirinya selalu diseret kembali ke masalah orang lain. Ilgyong-hai dikenal sebagai salah satu dari 3 sekolah berandalan terburuk di Seoul dan menguasai wilayah barat daya. Banyak murid di sana memiliki catatan pelanggaran remaja atau memang sudah dikenal sebagai pembuat masalah. Kondisi sekolah begitu kacau sampai para murid memiliki ruang merokok sendiri. Bahkan beberapa guru menerima suap dan sengaja menutup mata terhadap berbagai tindakan ilegal. Ada pula rumor bahwa kepala sekolah mereka dulunya seorang gangster. Namun masalah terbesar di Ilgyong-hai tetaplah organisasi Tunlulas Nations dan pemimpinnya, Bae Cheol. Dengan kekuatan kasar, Bae Cheol berhasil menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpecah di sekolah tersebut. Setelah itu, ia menggunakan jaringan mereka untuk menghasilkan uang melalui berbagai tindak kriminal. Kegiatan tersebut mencakup pencurian sepeda motor, penipuan asuransi, kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, pemerasan, ancaman terhadap restoran, dan berbagai tindakan lainnya. Bahkan beredar rumor bahwa Bae Cheol mungkin pernah membunuh seseorang. Mengetahui semua itu, Donggu berjalan bersama Do-il dengan sangat gugup karena mereka benar-benar sedang menuju sarang Ilgyong-hai. Donggu bertanya dari mana Do-il mendapatkan topeng aneh yang mereka bawa. Do-il justru balik bertanya kenapa Donggu membawa senjata. Do-il kemudian menjelaskan bahwa pelurunya hanyalah peluru karet. Dengan santai ia bahkan mengatakan tubuh manusia merupakan sesuatu yang akan terus digunakan. Jadi mereka harus merawatnya dengan baik. Setelah memberikan nasihat aneh itu, Do-il kembali mengingatkan Donggu tentang bonus 5 juta won. Donggu langsung berteriak agar Do-il berhenti membicarakan uang dan memohon supaya mereka pulang. Menurutnya Ilgyong begitu buruk sampai polisi setempat sering bercanda tentang banyaknya laporan yang berasal dari sekolah tersebut. Do-il malah menjawab bahwa keadaan seperti itu justru membuat semuanya lebih bagus. Begitu tiba di Ilgyong-hai, Do-il menghampiri seorang murid dan tanpa basa-basi bertanya apakah dia Bae Cheol. Murid itu melihat seragam Seoman-hai yang dikenakan Do-il dan tidak percaya ada orang luar yang cukup gila untuk menyebut nama pemimpin mereka begitu saja. Tanpa menunggu jawaban, Do-il menembak kaki murid tersebut dengan peluru karet. Setelah itu, satu tembakan lagi diarahkan ke kepala sampai murid itu langsung tumbang. Temannya terdiam beberapa saat sebelum marah dan bertanya siapa sebenarnya orang gila ini. Do-il tidak menjawab. Ketika murid itu menerjang, Do-il menahannya menggunakan kaki lalu menembak bagian kakinya dengan senapan. Setelah itu, Do-il menghantam bahunya menggunakan senapan sampai terdengar bunyi tulang dan murid tersebut menjerit. Setelah melumpuhkannya, Do-il menarik murid itu, menodongkan senapan ke kepalanya, lalu memerintahkan agar Bae Cheol dibawa ke hadapannya. Di bagian lain sekolah, Im Yang-bi masih merasa pusing akibat pertemuan sebelumnya dengan Do-il dan memakinya sebagai bajingan licik. Ia berpikir kalau hari ini bukan hari penagihan, dirinya pasti sudah pergi mencari Do-il. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Seorang murid berlari menghampiri Yang-bi dalam keadaan panik dan mengatakan sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Yang-bi awalnya bertanya, apakah pemimpin mereka sudah datang? Tetapi murid tersebut menjelaskan bahwa bajingan dari Seoman-hai yang mereka hadapi sebelumnya justru datang menyerbu sekolah mereka. Di tempat lain, Im Jong-chan menerima telepon dari salah satu anak buahnya. Karena yang terdengar hanyalah teriakan panik tentang penyusup dan senjata, Jeong-chan kehilangan kesabaran dan menyuruhnya bicara dengan jelas. Sementara itu, Park Kang-wook hanya berharap semua kekacauan ini tidak lagi melibatkan dirinya. Namun Do-il sudah bergerak menembus sekolah dan meninggalkan banyak anak buah Jeong-chan terluka di berbagai tempat. Di sebuah koridor, Do-il memojokkan seorang siswi dan bertanya apakah dia Bae Cheol. Gadis itu langsung menjerit dan mengatakan, bukan. Donggu buru-buru memberitahu bahwa Bae Cheol adalah laki-laki. Do-il menatapnya dingin dan mengatakan informasi sepenting itu seharusnya disampaikan sejak awal. Tiba-tiba sebuah kotak jus dilemparkan dari belakang, tetapi Do-il menghindarinya dengan mudah. Para murid mulai menyebutnya benar-benar gila. Yang-bi kemudian tiba bersama kelompoknya dan melihat kekacauan di sekeliling mereka dengan tidak percaya. Ia bertanya siapa sebenarnya Kim Do-il sampai berani berjalan sendirian memasuki wilayah musuh seperti ini. Murid-murid Ilgyong mulai mengepung Do-il dari berbagai arah. Do-il mencoba menembak lagi, tetapi peluru karetnya sudah habis. Ia akhirnya menjatuhkan senapan dan bersiap bertarung dengan tangan kosong. Yang-bi memaki Do-il sebagai orang gila yang seolah datang untuk mencari kematian. Yung-bi menerjang dengan pukulan, tetapi Do-il menahannya dengan mudah. Do-il kemudian memasukkan satu tangan ke dalam pakaiannya seolah hendak mengambil sesuatu.
Gerakan itu membuat Yang Bi berhenti sesaat karena mengira Doil menyiapkan senjata atau trik lain. Doil langsung mengatakan itu hanyalah tipuan lalu menghantam perut Yang Bi dengan tendangan keras. Dari gedung tambahan Il Gyeong Hai, seorang guru baru bernama Ha Jong-ju sedang mengamati kekacauan dan mengusulkan agar mereka menelepon polisi. Guru lain menyuruhnya tidak ikut campur dalam urusan murid dan mengingatkan tentang perintah kepala sekolah. Meskipun demikian, guru tersebut mengakui dirinya belum pernah melihat keadaan seburuk ini. Bahkan ketika insiden Baekjeol dahulu terjadi, tiba-tiba rekaman kamera keamanan mati. Tidak lama kemudian, sinyal ponsel mereka juga menghilang. Kedua guru itu mulai khawatir karena tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekolah. Di tempat lain, seorang murid bertubuh sangat besar, sedang berada di gym dan dengan santai mengangkat beban seberat 200 kg. Setelah menyelesaikan latihannya, murid tersebut meminum protein shake dan bertanya apa yang sedang terjadi. Salah satu pengikutnya menjelaskan bahwa seluruh eksekutif diperintahkan kembali ke sekolah dalam waktu 20 menit karena ada seorang penyusup. Murid besar itu adalah Park Jin-gu, peringkat ketiga Il Gyeong Hai. Sementara itu pertarungan Yang Bi dan Doil berlanjut. Sejak kecil Yang Bi memang dikenal memiliki bakat khusus dalam berkelahi. Ia pernah mengalahkan sekelompok murid yang lebih tua sendirian sampai orang-orang menyebut tinjunya sebagai anugerah dari langit. Yang Bi juga tidak pernah mau hidup seperti orang biasa dan terang-terangan merendahkan orang yang dianggap berada di bawahnya. Namun sekarang berhadapan dengan Doil, bahkan satu pukulan pun sulit mendarat. Jangkauan Doil yang lebih panjang membuat Yang Bi kesulitan masuk ke jarak serang. Meski begitu, ia terus mencoba mendekat karena berpikir Doil tidak mungkin terus menghindar kalau jarak mereka cukup dekat. Yang Bi melepaskan pukulan lurus, tetapi Doil menggeser tubuhnya dalam sekejap. Doil langsung membalas dengan pukulan berat yang menjatuhkan Yang Bi ke lantai. Yang Bi mencoba bangkit, tetapi Doil tidak memberikan waktu dan langsung mengarahkan tendangan ke wajahnya. Dengan refleks yang sangat cepat, Yang Bi nyaris berhasil menghindar. Dalam keadaan marah dan terguncang, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang tiba-tiba muncul dari entah mana ini. Yung Bi kemudian teringat Doil pernah menendang bola sepak ke arahnya dengan kekuatan penuh. Saat itulah Yang Bi sadar bahwa Doil benar-benar berniat membuat serangan tersebut mengenai kepalanya. Doil memuji refleks Yang Bi dan dengan dingin mengatakan bahwa dirinya memang mengincar titik fatal. Doil menambahkan bahwa memohon juga tidak akan berguna karena begitu pertarungan dimulai. Hasil akhirnya sudah ditentukan. Doil berniat memulai dengan kaki Yang Bi agar ia tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Yang Bi langsung marah dan bertanya kenapa orang tidak dikenal seperti Doil berani bicara begitu sombong. Ia menuntut apakah Doil tahu siapa dirinya lalu menyebut Doil sebagai sampah tak berguna sebelum kembali menyerang. Yang Bi terus memaki karena Doil berani bertingkah sesuka hati di wilayahnya. Namun Doil menghindari serangannya dan memukul wajah Yang Bi bahkan sebelum pria itu sempat bereaksi. Setelah itu, Doil melepaskan rentetan pukulan cepat dan berat, lalu satu pukulan lagi menghantam wajah Yang Bi sampai ia kembali jatuh ke tanah. Yung Bi mencoba bangkit sambil batuk darah. Doil malah mengejek bahwa sehebat apapun dirinya, Yang Bi tetap hanyalah anak SMA. Yang Bi berteriak kepada para pengikutnya dan menyuruh mereka menangkap Doil sekarang juga. Tidak satu pun bergerak karena mereka terlalu takut untuk mendekati Doil. Pada waktu yang hampir bersamaan, Im Jeong-chan bersama kelompoknya mendatangi Seoman Hai untuk mencari Doil. Para murid Seoman berbisik gugup ketika melihat anak-anak Il Gyeong berkeliaran di lingkungan sekolah mereka. Wang Do-cheol yang terkenal tegas akhirnya mendekat dan menuntut penjelasan kenapa murid sekolah lain terus menyusup masuk. Ia menyuruh mereka berhenti dan datang menghadapnya. Kelompok Jeong-chan malah mengabaikan Wang Do-cheol dan mencoba berjalan pergi. Kesal karena tidak dihormati, Do-cheol kembali menegur mereka. Jeong-chan akhirnya berhenti dan berbalik dengan tenang. Ketika Do-cheol menanyakan apa masalah mereka dan kenapa terus memasuki sekolah lain sesuka hati, Jeong-chan tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikam perutnya. Wang Do-cheol membeku karena tidak menyangka seorang murid benar-benar berani menggunakan pisau terhadap guru. Jeong-chan menatapnya dan memperingatkan bahwa Do-cheol seharusnya mencari tahu dulu siapa yang sedang dihadapinya sebelum bertindak seperti guru hebat. Setelah itu ia mendorong Do-cheol ke lantai dan dengan sinis bertanya apakah guru tersebut ingin mati. Jeong-chan kemudian memberikan pisau berlumuran darah itu kepada salah satu anak buahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan memerintahkan anak buah tersebut mengaku sebagai pelaku penikaman. Setelah itu Jeong-chan menyuruh mereka mengambil seluruh ponsel murid. Memeriksa semuanya, lalu pelaku palsu tersebut harus menyerahkan diri kepada ketua tim Pak Chong-sik di kantor polisi selatan. Dengan tenang Jeong-chan mengatakan hukumannya paling lama mungkin sekitar 2 tahun 6 bulan.
Anak buahnya hanya bisa menurut karena ketakutan. Setelah memberikan seluruh perintah itu, Jeongchan dan kelompoknya pergi sementara Wang Docheol tergeletak terluka. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari keberadaan Kim Do-il kembali di Ilgyeong-hae. Do-il melihat Yang Bi yang sudah tidak berdaya dan menyuruhnya melakukan rehabilitasi dengan benar kalau tidak ingin berakhir menggunakan kursi roda. Yang Bi masih berusaha tertawa menantang sehingga Do-il mengancam akan menghancurkan pergelangan tangannya juga. Dalam keadaan tergeletak, Yang Bi memperingatkan bahwa Do-il sama sekali tidak tahu masalah sebesar apa yang baru saja ia buat. Yung Bi bertanya apakah Do-il mengerti betapa berbahayanya pemimpin mereka. Do-il tidak peduli dan hanya bertanya apakah pemimpin yang dimaksud bernama Bae-cheol. Yang Bi bersikeras Do-il akan mati karena semua ini, tetapi Do-il kembali menanyakan lokasi Bae-cheol. Tiba-tiba seseorang memanggil nama Do-il dan melepaskan tendangan ke arahnya. Orang itu adalah Park Jin-gu, peringkat ketiga Ilgyeong-hae, yang ingin tahu apakah Do-il orang yang menghancurkan latihan temannya. Yang Bi melihat serangan tersebut dan mengira kepala Do-il pasti sudah terkena tendangan fatal. Namun ternyata Do-il berhasil menahannya hanya dengan satu lengan. Do-il menatap Park Jin-gu dan kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah dia Bae-cheol? Salah satu murid iseng langsung mengatakan iya, tetapi temannya buru-buru berteriak bahwa itu jelas bohong. Di tengah kekacauan tersebut, cerita berpindah ke Busan pada malam hujan. 3 pria terlihat digantung terbalik dalam keadaan penuh darah dan bekas penyiksaan. Salah satu korbannya adalah Kang Do-chul, peringkat keempat kelompok Nampo Oriem. Seseorang kemudian memberikan telepon kepada pemimpin mereka. Suara dari seberang menanyakan siapa yang melakukan semua itu, dan jawabannya adalah Kim Do-il. Orang yang menelepon ternyata Bae-cheol, pemimpin Tulas Nations, kembali ke Ilgyeong-hae. Do-il mengambil perlengkapan kebersihan dan menggunakannya untuk menghadapi Park Jin-gu. Ia menyemprotkan cairan pembersih kaca ke mata Jin-gu. Jin-gu langsung mengayunkan pukulan besar, tetapi Do-il menghindarinya lalu menghantam wajahnya menggunakan kain lap. Anak buah Jin-gu hanya bisa menatap tidak percaya. Mereka tidak menyangka seseorang berani mempermainkan petarung terkuat mereka menggunakan alat kebersihan. Jin-gu memaki Do-il sebagai pengecut karena bertarung dengan cara kotor. Ia melepaskan pukulan lain yang kembali dihindari Do-il dan hantaman tersebut sampai merusak loker logam di dekat mereka. Jin-gu menyebut Do-il seperti nyamuk yang tidak bisa diam. Meski begitu, ia yakin satu pukulan bersih saja sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Semakin lama bertarung, Jin-gu semakin frustrasi karena tidak bisa memahami gaya bertarung Do-il yang berantakan dan menggunakan apa saja sebagai senjata. Do-il mengambil kursi sebagai perisai, lalu kembali menyemprotkan cairan pembersih ke wajah Jin-gu. Jin-gu menjerit ketika cairan itu masuk ke hidungnya. Do-il memanfaatkan celah tersebut dan menghantam kepalanya dengan keras. Jin-gu marah dan menyebut Do-il sebagai rajanya para pengecut. Jin-gu membanggakan tubuh yang sudah ia bangun dengan banyak latihan dan protein. Menurutnya, trik murahan seperti itu tidak mungkin menjatuhkannya. Ia bertanya apakah Do-il benar-benar menganggap dirinya mangsa yang mudah. Do-il menjawab dengan melemparkan pakaian ke wajah Jin-gu untuk menutup pandangannya, lalu menghantam wajahnya dengan tendangan keras. Jin-gu jatuh ke tanah dalam kondisi kesakitan, tetapi masih mencoba bangkit sambil terus memaki. Ketika menoleh, ia melihat Do-il sudah berlari ke arahnya. Do-il kembali menutupi wajah Jin-gu menggunakan pakaian, lalu menghajarnya tanpa ampun. Para pengikut Jin-gu hanya mampu berdiri ketakutan, sambil menyaksikan pemimpin mereka dipermalukan. Ketika pertarungan selesai, Do-il dengan tenang mengatakan babak pertama sudah berakhir. Ia kemudian mendekati para pengikut Jin-gu dan mengatakan mereka sudah menangkap Bae-cheol. Donggu langsung berteriak bahwa orang yang tergeletak di tanah itu jelas bukan Bae-cheol. Namun Do-il tetap menuntut pembayaran 500.000 won secara tunai dan menolak transfer bank. Donggu protes. Tetapi Do-il beralasan Jin-gu sendiri sempat mengaku sebagai Bae-cheol, sehingga pembayaran tetap dihitung. Setelah itu Do-il mengambil senjatanya dan pergi. Anak buah Jin-gu tidak berani bergerak karena takut Do-il kembali. Beberapa jam kemudian, Im Jeongchan dan kelompoknya kembali ke sekolah dan menemukan banyak anak buah mereka tergeletak terluka. Keesokan harinya, hari Sabtu, anggota klub anime berkumpul. Donggu sedang berbicara dengan anggota lain yang terkejut mendengar guru Wang Docheol masuk rumah sakit. Murid tersebut menjelaskan bahwa Im Jeongchan dari Ilgyeong-hae tiba-tiba datang dan mengacak-acak sekolah hanya untuk mencari Do-il. Do-il yang sedang sibuk memakan makanan sekolah tidak terlihat khawatir. Menurutnya, Jeongchan hanyalah salah satu bawahan Bae-cheol. Sedangkan mereka sudah menangkap bosnya, jadi kelompok tersebut seharusnya tidak datang lagi. Donggu kembali berteriak bahwa mereka sama sekali belum pernah menangkap Bae-cheol. Setelah itu, Donggu memperhatikan makanan Do-il dan bertanya dari mana ia mendapatkan makanan sekolah pada hari Sabtu. Do-il menjelaskan bahwa ia mengambilnya dari kafetaria guru.
Donggu semakin kesal karena makanan itu sebenarnya disediakan untuk guru yang sedang bertugas. Ia kemudian mengatakan seluruh kekacauan ini adalah kesalahan mereka karena sejak awal seharusnya tidak mencari masalah dengan Il Gyeonghai. Anggota klub lain setuju dan mengusulkan agar mereka menjenguk Wang Docheol di rumah sakit karena mereka ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Ia meminta Do-il ikut, tetapi Do-il langsung menolak. Donggu mencoba membujuk dengan mengatakan kejadian itu mungkin memang disebabkan masalah mereka dan mengakui bahwa belakangan ini dirinya takut berjalan sendirian. Tepat saat itu, Sol Mina muncul dan dengan ceria mengatakan dirinya juga akan ikut. Donggu terkejut melihat Mina berada di klub yang menurutnya dipenuhi para kutu buku. Menurut Donggu, Mina jauh lebih cocok berada di klub film. Mina mengabaikannya dan langsung menyapa Do-il dengan gembira. Mina mengatakan dirinya tiba-tiba ingin menonton anime, sehingga memutuskan masuk klub anime. Ketika ia mulai mengatakan bahwa pertemuannya dengan Do-il di tempat ini pasti merupakan takdir, Do-il tiba-tiba menempelkan pistol mainan ke kepalanya dan mengatakan kalau begitu dirinya sendiri yang akan membuatnya menjadi takdir. Donggu langsung mengenali pistol itu sebagai Glock G26 dan dengan antusias meminta izin menyentuhnya. Do-il meminta bayaran 2.001 won untuk sekali menyentuh. Donggu langsung berteriak agar semua orang, terutama Mina, tidak mengantre hanya demi menyentuh pistol tersebut. Sementara itu di rumah sakit, istri Wang Docheol sedang mengatakan bahwa luka suaminya memang tidak terlalu parah, tetapi Docheol tetap harus beristirahat. Wang Docheol menolak karena ujian tengah semester sudah dekat. Menurutnya, luka tersebut bukan masalah besar, dan ia akan kembali bekerja minggu depan. Sang istri memarahinya karena terlalu keras kepala dan bertanya apakah Docheol masih merasa dirinya semuda dulu. Ia mengatakan dengan jelas bahwa keadaan suaminya tidak baik-baik saja. Donggu dan Mina kemudian berjalan di koridor rumah sakit sambil mencari kamar Docheol. Mina terus bertanya di mana Do-il berada. Donggu dengan kesal mengatakan Do-il menolak datang karena pernah dihukum membersihkan kamar mandi oleh guru tersebut. Namun tidak lama kemudian Do-il justru tiba-tiba masuk melalui jendela dan membuat Donggu berteriak karena mereka berada di lantai 3. Mina bertanya kemana saja Do-il dan mengatakan tidak ada gunanya datang ke rumah sakit kalau Do-il tidak ikut. Donggu menyuruh Mina pulang kalau memang hanya datang untuk Do-il. Setelah keduanya berdebat sebentar, Mina tetap memutuskan bertahan karena sudah datang sejauh ini. Ketika Donggu hendak membuka pintu kamar Wang Docheol, ia berhenti setelah melihat istri sang guru sedang menggenggam tangan suaminya. Wanita itu mengingatkan bahwa mereka sudah menikah selama 20 tahun, sehingga dirinya mengenal Docheol dengan sangat baik. Ia memohon agar suaminya berhenti memendam semuanya sendirian sebelum tekanan itu benar-benar menghancurkannya. Di koridor lain, Do-il juga sedang menuju kamar Docheol. Dalam perjalanan, ia teringat ketika guru tersebut menghukumnya membersihkan kamar mandi lantai 2 selama 2 minggu. Namun setelah memberikan hukuman, Docheol pernah menghentikannya dan bertanya apakah Do-il tinggal bersama ibu serta adik laki-lakinya. Docheol memperingatkan Do-il agar tidak membuat masalah karena sekarang Do-il adalah laki-laki yang harus menjaga keluarganya. Guru itu bahkan memberikan nomor pribadinya dan meminta Do-il menelepon kalau suatu hari membutuhkan bantuan orang dewasa. Docheol juga pernah menyuruh Do-il berdiri tegak dan mengatakan semua orang memang ceroboh ketika masih muda. Menurut Docheol, seorang laki-laki harus hidup dengan harga diri dan jangan melakukan sesuatu yang akan membuatnya malu terhadap dirinya sendiri. Mengingat semua itu membuat Do-il mulai merasa bersalah karena masalah dengan Il Gyeonghai memang bermula dari tindakannya. Ia akhirnya berniat hanya meninggalkan minuman yang dibawanya lalu pergi diam-diam. Namun ketika mendekati kamar, Do-il melihat Donggu dan Mina berdiri diam di depan pintu. Dari dalam terdengar Wang Docheol sedang menangis. Guru itu merasa sangat malu dan menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menjalankan tugas sebagai guru sekaligus kepala kedisiplinan. Seharusnya ia melindungi murid, bukan dipermalukan di depan mereka oleh anak seusia muridnya sendiri. Donggu, Mina, dan Do-il mendengarkan dari luar ketika Docheol terus menangis. Ia bertanya bagaimana dirinya bisa kembali menatap murid-murid setelah kejadian tersebut. Baginya menghadapi tatapan mereka lagi terasa hampir mustahil. Docheol akhirnya mengatakan dirinya mungkin sudah tidak pantas menjadi guru. Di tempat lain, Im Jeong-chan berlutut di hadapan Bae Cheol yang berambut panjang. Ia mengakui satu orang berhasil menghancurkan keadaan seluruh sekolah dan dirinya tidak memiliki alasan apapun untuk membela kegagalan tersebut. Jeong-chan menyebutnya kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan memohon satu kesempatan lagi untuk menangkap penyerang itu. Bae Cheol menolak dengan dingin karena menurutnya Jeong-chan bahkan gagal memahami perintah. Kalau memang benar ingin menebus kegagalannya, seharusnya Jeong-chan sudah membawa Kim Do-il ke hadapannya.
Setelah itu Bae Cheol mengatakan sudah waktunya Jeongchan membayar kesalahan tersebut. Jeongchan langsung menerima apapun hukumannya. Bae Cheol kemudian menetapkan 10 juta won yang harus dibayar dalam waktu 1 minggu ditambah daun telinga kiri Jeongchan. Jeongchan menyetujuinya tanpa ragu. Setelah memastikan penyusup tersebut memang Kim Do-il, Bae Cheol memberikan perintah terakhir, bahwa Do-il kepadanya dalam waktu 3 hari. Beberapa waktu kemudian, Do-il sedang bermain permainan menembak di sebuah pusat permainan sementara Dong-gu berdiri di dekatnya. Do-il kembali mengejek kebiasaan Dong-gu yang masih tersenyum meskipun terus dipukuli. Menurut Do-il, itulah salah satu alasan orang memperlakukannya seperti orang bodoh. Do-il mengingatkan pertemuan pertama mereka di toko serba ada ketika dirinya sudah memperingatkan Dong-gu bahwa ia bisa mati kalau tidak segera pergi. Dong-gu mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan dipukuli karena bodoh. Dulu ia sebenarnya bukan orang yang selalu membiarkan orang lain menginjaknya. Dong-gu kembali teringat bagaimana para pembuli mengambil uangnya dan menertawakannya karena mengadu kepada guru. Setelah dihajar hampir setiap hari, Dong-gu mengakui mungkin perlahan dirinya memang berubah menjadi orang bodoh yang tidak berani melakukan apa-apa. Namun Do-il tetap sibuk bermain dan terlihat hanya mendengarkan setengah hati. Mina yang ikut bersama mereka menyuruh Dong-gu pindah karena menurutnya ia sedang berkencan dengan Do-il. Do-il langsung menyuruh Mina pergi juga. Dong-gu akhirnya benar-benar kesal dan bertanya bagaimana mereka bisa bermain santai ketika keadaan sedang seperti ini. Mina bukannya membantu malah terus menyemangati Do-il bermain. Dong-gu kembali mengingat ketika dulu dirinya memohon kepada Do-il agar menggunakan kekuatan untuk membantu murid lemah, tetapi permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Ia akhirnya menyerah mencoba mengubah pikiran Do-il. Dong-gu mengambil barangnya dan mengatakan akan pulang karena sudah tidak mau lagi mendengar Do-il mengeluh tentang uang. Ketika Dong-gu mulai pergi, Do-il memanggilnya. Dong-gu sempat berharap strateginya berhasil membuat Do-il berubah pikiran. Namun Do-il ternyata hanya mengatakan dirinya mengambil kotak makan Dong-gu karena di dalamnya terdapat daging babi goreng spesial. Dong-gu langsung merebutnya kembali dan mengatakan makanan itu sekarang miliknya karena ia sudah membayarnya. Malam itu di tengah hujan, kelompok Im Jeongchan sedang menginterogasi Park Kang-wook. Mereka mengetahui seseorang yang dekat dengan Kim Do-il sedang membeli apartemen di sebuah kompleks dan menuntut nomor gedung serta unitnya. Kang-wook dengan gugup bersumpah tidak tahu. Yo Chang marah, tetapi Kang-wook menjelaskan dirinya sudah berulang kali mencoba menelepon dan tidak pernah mendapat jawaban. Ia benar-benar tidak tahu nomor unit tersebut. Kang-wook mulai mengeluh tentang nasib buruknya karena selalu terseret ke masalah yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Hyo Chang langsung memukulnya menurut Hyo Chang. Kalau orang yang ditelepon tidak mengangkat, Kang-wook seharusnya mencari cara lain, misalnya menghubungi murid yang lebih muda atau orang-orang di sekitarnya. Setelah itu kelompok tersebut kembali menghajar Kang-wook tanpa ampun. Selama menerima pukulan, Kang-wook terus bertanya-tanya apa sebenarnya kesalahan yang ia lakukan sampai harus mengalami semua ini. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul menonton. Salah satu anggota kelompok mengusir seorang perempuan dan menyuruhnya tidak ikut campur. Hyo Chang kemudian menarik rambut Kang-wook dan memberinya waktu 1 jam untuk membawa Do-il atau Kang-wook akan mati. Kang-wook panik karena tidak mengerti kenapa dirinya yang harus mati karena masalah Do-il. Ia mulai memohon kepada orang-orang yang menonton agar seseorang menelepon polisi. Tepat saat itu, Dong-gu muncul sambil membawa payung. Kang-wook langsung melihatnya dan menunjuk Dong-gu sebagai pengikut Kim Do-il. Ia terus berteriak menyebut Dong-gu sebagai pelayan dan budak Do-il. Tidak lama kemudian, Dong-gu sudah dibawa ke sebuah gang. Hyo Chang mengatakan kepada Jeongchan bahwa Dong-gu tetap tidak mau bekerja sama. Menurutnya kalau dipukuli lebih jauh, Dong-gu mungkin akan kehilangan kesadaran. Jeongchan akhirnya mendekati Dong-gu dengan kesal karena orang lemah seperti mereka ternyata membuat semua urusan menjadi begitu sulit. Jeongchan bertanya apakah Dong-gu benar-benar tidak tahu siapa mereka. Seharusnya rumor tentang kelompok mereka sudah menyebar ke seluruh sekolah, terutama setelah apa yang mereka lakukan kepada Wang Do-cheol. Mendengar itu, Dong-gu langsung teringat gurunya yang menangis di rumah sakit karena dipermalukan. Jeongchan terus menekan Dong-gu. Mereka sebenarnya hanya ingin memancing Do-il keluar dan pada akhirnya Dong-gu pasti akan meneleponnya. Dengan nada mengejek, Jeongchan bertanya apa yang bisa dilakukan Dong-gu dalam keadaan seperti ini. Dong-gu kemudian teringat ayahnya yang dahulu pernah merendahkannya dan mengatakan dirinya sama seperti ibunya. Jeongchan menawarkan kesepakatan. Dong-gu hanya perlu menelepon Do-il, menyuruhnya datang ke markas mereka, dan setelah itu Dong-gu boleh hidup.
Namun Donggu yang wajahnya sudah penuh darah dengan pelan mengatakan bahwa dirinya bukan orang bodoh. Donggu mengangkat kepala dan kembali menatap mereka sambil menegaskan dirinya bukan orang bodoh seperti yang mereka kira. Park Kang-wook sampai terkejut mendengarnya. Beberapa anggota kelompok bahkan mulai berpikir mungkin Donggu sudah dipukuli terlalu keras sampai tidak sadar dengan apa yang dikatakannya. Im Jeongchan tiba-tiba tertawa keras. Sesaat kemudian ia mengayunkan senjata tajam dan menyayat wajah Donggu. Donggu menjerit kesakitan. Jeongchan mencengkeram wajahnya lalu menyuruhnya diam sambil bertanya, apakah Donggu menganggap mereka setara hanya karena berani membalas ucapannya. Jeongchan terus menghina Donggu sebagai sampah tidak berguna. Menurutnya kalau orang seperti Donggu diperintahkan berlutut, maka ia harus langsung berlutut. Jeongchan menarik kerah bajunya dan mengatakan bertingkah berani setelah babak belur hanya membuat Donggu terlihat semakin bodoh. Mendengar itu, Donggu kembali mengingat seluruh hari yang ia habiskan hidup di bawah penindasan orang lain. Donggu tetap menatap Jeongchan dengan perlawanan. Jeongchan marah dan bertanya apakah Donggu tidak memahami bahasa Korea, lalu menyuruhnya terus menundukkan kepala. Sebuah pukulan keras langsung menyusul dan penganiayaan kembali berlanjut. Park Kang-wook bahkan mengatakan Donggu hanya memperburuk keadaannya sendiri. Karena terus melawan, Jeongchan yang sudah bosan kemudian menyuruh anak buahnya menunggu sampai Donggu sadar kembali. Setelah itu mereka harus memaksanya membawa Kim Do-il sekalipun harus merobek mulutnya. Namun bahkan setelah dihajar separah itu, Donggu masih menyebut Jeongchan bajingan. Donggu kembali memikirkan apa yang dilakukan kelompok ini terhadap Wang Do-cheol. Menurutnya, kelompok Jeongchan lah yang jelas-jelas bersalah. Ia tidak mengerti kenapa justru korban yang terus disebut bodoh, sementara orang-orang yang menyakiti mereka dianggap benar. Park Kang-wook berteriak menyuruh Donggu diam. Tetapi Donggu mengatakan semuanya akan baik-baik saja kalau orang seperti Jeongchan tidak pernah ada. Donggu terus berteriak bahwa para pembulilah yang sebenarnya tidak pantas berada di sana. Menurutnya, merekalah orang bodoh yang sesungguhnya. Ucapan tersebut akhirnya membuat kesabaran Jeongchan habis. Ia mengeluarkan pisau dan mengejek Donggu karena masih bisa bicara setelah menerima begitu banyak pukulan. Jeongchan menyebut Donggu sebagai anak yang hidup dalam khayalannya sendiri. Setelah itu, ia mencengkeram Donggu dan mengancam akan mencungkil satu matanya untuk melihat apakah Donggu masih sanggup bicara setelah itu. Park Kang-wook spontan berteriak karena khawatir, tetapi sebelum ada yang sempat bertindak, suara tembakan terdengar. Kim Do-il tiba-tiba muncul dan memerintahkan mereka berhenti. Setelah menembak, Do-il malah mengeluh karena amunisi yang ia dapat bukan peluru karet seperti yang dimintanya. Tanpa memedulikan reaksi orang-orang di sana, Do-il terus berjalan maju menembus hujan. Hyo Chang langsung mengenalinya sebagai orang yang menghajarnya di dekat restoran burger. Im Jeongchan memandang Do-il dengan kebencian karena menganggap pria itulah penyebab seluruh kekacauan yang menimpanya. Do-il tidak memedulikan mereka dan langsung berjalan menuju Donggu. Ia bertanya apakah Donggu sengaja menukar ponsel mereka, lalu memperlihatkan layar ponselnya yang sudah pecah. Do-il bertanya siapa yang menghancurkan ponsel tersebut. Setelah itu ia menoleh kepada kelompok Jeongchan dan bertanya apakah mereka yang melakukannya. Dengan suara dingin, Do-il mengatakan orang-orang ini perlu diberi pelajaran dan kali ini dirinya tidak akan menahan diri. Jeongchan tersenyum mengejek dan mulai memperkenalkan dirinya sambil mengakui dialah yang menghancurkan ponsel tersebut. Namun sebelum kalimatnya selesai, Do-il sudah bergerak lebih dulu. Kecepatannya membuat Jeongchan bahkan tidak mampu mengikuti gerakan tersebut. Do-il langsung mengatakan dirinya tidak akan memaafkan apa yang dilakukan Jeongchan. Pada saat yang sama, Hyo Chang teringat legenda mengenai Im Jeongchan. Dalam sebuah pertemuan besar di masa lalu, 21 anggota geng Lee Ho-chul pernah berkumpul di satu tempat. Pada akhir hari itu, seluruh anggota geng tersebut ditemukan dalam keadaan luka parah dan berjuang untuk tetap hidup. Orang yang melakukannya ternyata hanyalah Im Jeongchan yang saat itu baru berusia 13 tahun. Hyo Chang dahulu tidak percaya anak sekecil itu mampu mengalahkan pria dewasa berukuran 2 kali tubuhnya, apalagi geng yang begitu brutal sampai polisi pun enggan berurusan dengan mereka. Setelah kejadian tersebut, nama Jeongchan menyebar ke seluruh Seoul Selatan dan orang-orang mulai menjulukinya hantu. Namun sekarang, hantu yang sama sedang dihancurkan Kim Do-il tanpa mampu mendaratkan satu pukulan pun. Jeongchan mulai gemetar dan bertanya apa yang sudah dilakukan Do-il terhadap tubuhnya. Ia bahkan menduga dirinya mungkin diberi obat karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kalah begitu telak. Dalam keadaan putus asa, Jeongchan menyerang menggunakan pisaunya.
Ia menolak menerima bahwa seseorang seperti Doyle bisa jauh lebih kuat darinya. Jeong Chan terus menusuk dan menebas berkali-kali hanya demi mendaratkan satu serangan, tetapi Doyle menghindari semuanya tanpa kesulitan. Doyle akhirnya mulai menyerang balik dan melepaskan uppercut. Jeong Chan sebenarnya bisa melihat pukulan itu datang, tetapi tubuhnya tetap tidak bisa menghindar. Ia mencoba menenangkan diri dan memahami apa yang terjadi, tetapi semakin dipikirkan, semuanya justru semakin tidak masuk akal. Jeong Chan berteriak menuntut Doyle menjelaskan apa yang sudah dilakukan kepadanya. Di tengah teriakannya, rasa sakit tiba-tiba meledak di tubuhnya seolah tulang rusuknya patah. Doyle hanya menyebut reaksinya terlalu dramatis. Sambil melihat Jeong Chan yang mulai ambruk, Doyle bertanya, kenapa pria itu menyalahkan orang lain atas kelemahannya sendiri? Menurut Doyle, alasan Jeong Chan tidak bisa menerima kekalahan sebenarnya sangat sederhana. Selama ini Jeong Chan belum pernah cukup sering dipukuli. Doyle kemudian menyuruhnya mendekat agar kekurangan itu bisa diperbaiki sekarang juga. Ejekan tersebut membuat Jeong Chan kehilangan kendali dan kembali menerjang. Doyle terus menghindari setiap ayunan dengan mudah. Jeong Chan semakin marah dan berteriak agar Doyle berhenti bergerak serta menerima serangannya. Masalahnya, meskipun Jeong Chan bisa melihat pukulan Doyle datang, tubuhnya sama sekali tidak bisa bereaksi cukup cepat untuk menghindarinya. Jeong Chan akhirnya terpaksa mengakui kecepatan Doyle terasa tidak nyata. Gerakannya terlalu cepat untuk diikuti. Doyle terus menghantam Jeong Chan dengan pukulan-pukulan berat sampai pria itu sempoyongan dan nyaris tidak mampu berdiri. Melihat kegigihannya, Doyle malah mengatakan itu bagus karena berarti dirinya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memukul. Park, Kang Wook, dan Donggu menyaksikan semuanya dengan tidak percaya. Kang Wook bahkan berteriak bahwa Doyle benar-benar gila dan bertanya apakah semua ini dilakukan hanya karena masalah daging babi. Doyle lalu kembali menyuruh Jeong Chan mendekat dan dengan hampir sopan bertanya bagian tubuh mana yang ingin dipatahkan terlebih dahulu. Jeong Chan tidak menjawab. Hyo Chang hanya bisa menatap karena tidak percaya orang yang selama ini begitu ditakuti sekarang terlihat menyedihkan di tangga. Karena tidak mendapat jawaban, Doyle memilih sendiri dan mengatakan akan memulai dari rahang. Jeong Chan tahu pukulan akan datang. Ia juga tahu dirinya tidak akan mampu menahan atau menghindarinya. Namun Doyle tiba-tiba menghentikan gerakan sebelum pukulan mendarat. Anehnya, bahkan sebelum dipukul, Jeong Chan sudah mulai menjerit ketakutan seperti kehilangan akal. Hyo Chang tidak mengerti kenapa Jeong Chan berteriak padahal Doyle bahkan belum memukulnya. Dalam pandangan Jeong Chan yang dipenuhi ketakutan, Doyle mulai terlihat seperti iblis gelap. Ia akhirnya menyadari ada jurang kekuatan yang tidak mungkin bisa dilewatinya. Tidak peduli berapa kali, ia mencoba, Doyle kemudian benar-benar menyelesaikan pertarungan dengan uppercut brutal tepat ke dagu Jeong Chan. Pukulan terakhir itu menghancurkan rahangnya dan membuat Jeong Chan tidak berdaya. Bahkan setelah Jeong Chan jatuh, Doyle masih menghajarnya di tanah sampai Donggu dan orang-orang lain menatapnya dengan ketakutan karena menganggap Doyle benar-benar monster. Sementara itu di rumah sakit, Wang Do-cheol bersama istrinya masih berada di kamar sambil memegang minuman hangat. Sama sekali tidak mengetahui kekerasan yang sedang berlangsung di luar. Setelah selesai menghajar Jeong Chan, Doyle berdiri diam di atas tubuhnya. Kemudian ia mengalihkan tatapan dingin kepada anggota geng lainnya yang sudah gemetar dan mulai berjalan mendekati mereka perlahan. Cerita kemudian berpindah ke markas sebuah kelompok bernama Tiger Clan. Di dalamnya banyak pria tergeletak penuh darah setelah dipukuli. Pemimpin mereka, Bai Cheol, justru duduk dengan tenang sambil makan. Ia sedang memikirkan sebuah tawaran dari pria bernama Nambol Wong. Ketika Bai Cheol datang menemuinya, ternyata situasinya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan melalui telepon. Karena merasa dipermainkan, Bae Cheol menyiksa Nambol Wong dan menyayat tendon Achillesnya. Bae Cheol menuduh pria itu bermain di belakangnya dan mengejek keserakahannya Nambol Wong sampai menggeliat kesakitan ketika Bae Cheol menusuk luka tersebut menggunakan sumpit. Setelah itu, Bae Cheol memberinya waktu 2 hari untuk menyelesaikan urusannya di Busan dan bergabung dengan mereka. Bae Cheol memerintahkannya ikut setelah urusan itu selesai. Dalam keadaan ketakutan, Nambol Wong terus mengangguk dan menyetujui semua yang dikatakan Bae Cheol. Setelah selesai makan, Bae Cheol mengatakan dirinya akan mempercayai janji tersebut dan bahkan mengucapkan semoga harinya menyenangkan, meskipun tatapannya sama sekali tidak menunjukkan keramahan. Bae Cheol kemudian berjalan keluar dengan tenang. Di luar, Kang Hyuk Cheol yang merupakan salah satu petarung terbaik Il Gyeong Hai mengatakan Jeong Chan sedang menelepon dan urusannya terdengar mendesak. Bae Cheol mengambil telepon tersebut. Namun bukannya mendengar suara Jeong Chan, suara asing langsung bertanya apakah dirinya Bae Cheol. Di sisi lain telepon, para pengikut Bae Cheol sudah tergeletak kelelahan dan berlumuran darah. Orang yang memegang ponsel Jeong Chan ternyata Kim Do-il.
Berdiri di gang yang diguyur hujan di antara para anggota geng yang sudah dihajarnya, Doil mengatakan dirinya mendengar Bae Cheol sedang mencarinya. Mendengar itu, ekspresi terkejut di wajah Bae Cheol perlahan berubah menjadi senyum aneh. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar tertarik kepada orang yang berani menantangnya melalui telepon. Dia tempat lain, kepala sekolah Il Gyong, sedang makan barbeku bersama seorang guru. Guru tersebut mengatakan dirinya sangat khawatir. Kalau masalah hanya terjadi di antara murid mereka sendiri, mungkin masih bisa ditutupi. Tetapi kali ini seorang murid luar masuk ke sekolah dan menghajar begitu banyak siswa. Ia bertanya apa yang akan terjadi kalau orang tua atau media mengetahui semuanya. Kepala sekolah justru meremehkannya. Ia bertanya dengan sinis orang waras macam apa yang mau menyekolahkan anaknya di Il Gyong. Menurutnya sebagian besar murid merupakan yatim piatu, berasal dari keluarga berantakan, sudah ditinggalkan orang tua, atau berasal dari keluarga yang hidup dalam kesulitan. Karena itu tidak ada orang luar yang benar-benar peduli terhadap sekolah sampah seperti Il Gyong. Kepala sekolah menyuruh guru tersebut mengubur masalah ini karena membuat keributan hanya akan merugikan mereka sendiri. Meski begitu, kepala sekolah mengakui kasus kali ini memang terasa berbeda. Ia merasa sesuatu yang sama sekali tidak seharusnya disentuh telah masuk ke sekolah mereka. Sementara itu, Doil sudah menghadapi Kang Hyuk Cheol, salah satu petarung utama Bae Cheol. Doil bahkan melempar Hyuk Cheol keluar dari jendela. Hyuk Cheol berhasil mendarat dengan baik menggunakan teknik untuk menyerap benturan dan Doil langsung menyadari kemampuan tersebut. Namun Hyuk Cheol sendiri justru terguncang. Ia bisa melihat serangan Doil dengan jelas tetapi tubuhnya tetap tidak mampu menghindar. Berdasarkan pengalamannya, Hyuk Cheol tahu ia tidak akan menang kalau terus bertukar pukulan. Namun ia masih yakin pertarungan akan berubah begitu. Dirinya berhasil menangkap tubuh Doil. Hyuk Cheol memiliki keyakinan tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatan fisiknya secara langsung. Ia berniat menangkap Doil lalu menghancurkan kepalanya. Hyuk Cheol menerjang dan sempat merasa tangannya hampir mendapatkan Doil, tetapi Doil kembali lolos. Hal tersebut membuat Hyuk Cheol semakin frustrasi. Doil memanfaatkan celah itu dan melepas kombinasi pukulan brutal sampai Hyuk Cheol hampir jatuh. Ketika Hyuk Cheol menjerit, satu pukulan keras kembali menghantam tepat ke wajahnya. Dalam rangkaian kejadian yang sama, Doil juga membawa Donggu yang terluka di punggungnya sambil menaiki tangga di tengah hujan. Dengan suara lemah, Donggu bertanya apakah luka sayatan di wajahnya akan meninggalkan bekas. Ia mengeluh karena kalau benar menjadi bekas luka, dirinya harus melihatnya setiap hari di cermin. Doil yang mulai kesal menyuruh Donggu berhenti menanyakan hal bodoh atau dirinya akan meninggalkannya di sana. Donggu merasa jawaban itu tidak adil. Rasa sakit sekarang saja sudah cukup buruk, tetapi membayangkan bekas luka yang tidak pernah hilang membuatnya semakin tertekan. Sementara itu, Hyuk Cheol masih mencoba memahami siapa sebenarnya Kim Doil. Ia tidak percaya orang ini bisa melempar seseorang keluar jendela lalu bertarung seolah benar-benar berniat membunuh. Pikiran tersebut membuat Hyuk Cheol teringat masa lalu. Bae Cheol pernah mengatakan kepadanya bahwa dirinya bukan manusia biasa. Sebelum bergabung, Hyuk Cheol memang merupakan juara bela diri berbakat. Menurut Bae Cheol, dunia tidak adil karena seseorang dengan bakat seperti Hyuk Cheol tidak berada di puncak. Bae Cheol berjanji akan membimbing Hyuk Cheol dan menjadikannya seseorang yang istimewa. Mengingat janji tersebut mengembalikan semangat Hyuk Cheol. Ia bangkit karena merasa dirinya adalah orang yang dipilih Bae Cheol dan menolak dipermalukan oleh Doil. Hyuk Cheol kembali menyerang dengan keyakinan satu tangkapan saja akan menyelesaikan semuanya. Kali ini ia sudah memiliki rencana. Ia mengarahkan pukulan palsu ke bagian atas untuk memancing pertahanan Doil. Umpan itu berhasil dan Doil mengangkat lengan untuk menahan. Hyuk Cheol langsung menangkap lengan Doil. Untuk sesaat ia tersenyum karena merasa pertarungan sudah selesai. Ia kemudian mencoba melakukan bantingan pinggul dengan seluruh kekuatannya. Namun tubuh Doil sama sekali tidak bergerak. Hyuk Cheol bahkan tidak mampu mengangkatnya sedikit pun. Barulah Hyuk Cheol menyadari Doil menyebarkan seluruh gaya tekan menuju tanah menggunakan keseimbangan tubuh sempurna. Teknik seperti itu biasanya hanya dimiliki petarung profesional berpengalaman. Sebelum Hyuk Cheol sempat memahaminya lebih jauh, Doil sudah melakukan bantingan balik dan menghantam tubuhnya keras ke tanah. Hyuk Cheol menjerit setelah menghantam lantai. Kejadian itu benar-benar merusak keyakinannya. Ia terus mengatakan semuanya tidak masuk akal. Sekarang Hyuk Cheol memahami bahwa Doil merupakan jenis petarung yang menghancurkan semua aturan. Tidak peduli seberapa besar tubuh lawan atau gaya bertarung apa yang digunakan, sepanjang hidupnya sebagai petarung, Hyuk Cheol tidak pernah melihat orang seperti Doil. Pada saat itu Doil kembali mengingat perkataan Donggu sebelumnya. Donggu pernah mengatakan dirinya merasa aman kalau berada di dekat Doil.
Ia bahkan bersedia membayar berapapun selama Doyle bukan sekadar menganggap semuanya sebagai pekerjaan dan benar-benar mau peduli terhadap orang-orang lemah seperti mereka. Mengingat perkataan tersebut, Doyle menghantam Hyuk Cheol dengan tendangan keras sampai tubuhnya terpental. Seolah tanpa disadari, tindakan itu menjadi jawaban terhadap harapan Donggu untuk memiliki seseorang yang benar-benar melindungi murid lemah. Namun sebelum keadaan berlanjut, cahaya mobil polisi tiba-tiba muncul, seorang polisi mendekat dan bertanya siapa mereka. Ia mengatakan menerima laporan mengenai penyerangan, dan ternyata laporan tersebut dibuat oleh Donggu. Polisi itu memerintahkan Doyle mengangkat kedua tangan dan berjalan maju secara perlahan. Namun sebelum Doyle sempat menjawab, Bae Cheol tiba-tiba muncul dan menyerang polisi tersebut sampai langsung jatuh. Polisi kedua membeku ketika melihat rekannya tumbang. Bae Cheol bergerak ke belakang dan menjatuhkannya juga. Setelah kedua polisi tidak berdaya, Bae Cheol dengan santai menjelaskan pandangannya mengenai kekerasan. Menurutnya, kekerasan merupakan cara tercepat dan termudah untuk mendapatkan hasil karena secara sederhana. Cara itu memang bekerja. Bae Cheol mengatakan ada saat ketika seseorang memang perlu kembali menggunakan kekerasan secara langsung. Ia bahkan mengejek masyarakat karena melarang sesuatu yang menurutnya begitu berguna. Setelah itu, Bae Cheol mengaku merasakan hubungan khusus dengan Doyle dan menawarkan persahabatan. Bae Cheol berjanji bisa membuat bakat Doyle menjadi jauh lebih besar. Menurutnya, kekuatan seperti milik mereka pantas mendapatkan imbalan. Ia bahkan mengutip seorang bos Yakuza yang pernah mengatakan bahwa uang memberikan makna kepada kekerasan dan kekerasan membangun kerajaan. Setelah itu, Bae Cheol meminta Doyle bergabung dengannya. Doyle menjawab dengan sangat tenang. Ia mengatakan bos Yakuza yang baru saja dikutip Bae Cheol sebenarnya sudah mati. Bae Cheol sempat bingung mendengarnya. Doyle kemudian menambahkan bahwa dirinya lah yang membunuh pria tersebut, lalu langsung menghantam wajah Bae Cheol dengan pukulan. Sekilas terlihat kilas balik mengenai bos Yakuza yang sudah tewas itu. Di tempat lain, kepala sekolah Il-gyeong Im Chong-seok masih berbicara bersama guru tadi. Ketika ditanya apa sebenarnya benda kotor yang menurutnya telah memasuki sekolah, Chung Seok hanya bisa berkeringat sambil memikirkan identitas asli Kim Do-il. Ia teringat ancaman Do-il untuk membongkar salah satu rahasianya. Do-il sebelumnya bahkan memperingatkan kepala sekolah agar tidak ikut campur ketika dirinya menyerang geng di sekolah tersebut. Hal yang paling tidak dipahami Chung Seok adalah bagaimana seorang murid SMA bisa mencuri data internal Hala Club, organisasi yang dijaga seperti harta nasional, lalu menggunakan informasi tersebut untuk memeras kepala sekolah. Kembali ke pertarungan, Bae Cheol menyadari Doyle benar-benar menolak tawarannya. Dengan senyum licik, ia bertanya apakah itu berarti mereka tidak bisa menjadi teman. Doyle tidak menjawab. Namun hanya dari tatapannya saja, Bae Cheol sudah yakin orang di depannya bukan murid SMA biasa. Cerita kemudian memperlihatkan masa lalu Bae Cheol. Sejak muda ia tertarik pada kisah seorang pembunuh berantai bernama Albert Bundy. Bundy pernah berpendapat bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati, jadi ia mempertanyakan apakah seorang pembunuh benar-benar seburuk yang dikatakan masyarakat. Albert Bundy telah membunuh sekitar 30 perempuan dan bertingkah seolah dirinya hanya mengubah tanggal kematian mereka. Cara berpikir seperti itu justru membuat Bae Cheol muda merasa kagum. Baginya, kemampuan menentukan kematian orang lain terdengar luar biasa. Meski demikian, Albert Bundy pada akhirnya tetap harus membayar kejahatannya. Dalam kilas balik lain, Bae Cheol kecil berada di kantor polisi dan ditanya apakah dirinya benar-benar mencoba membunuh adiknya, Ji-ho, hanya karena anak itu menangis. Bae Cheol mengakui sudah berulang kali memperingatkan Ji-ho agar berhenti. Karena Ji-ho tetap menangis, menurut pemikiran Bae Cheol, kesalahan berada pada adiknya sendiri. Seperti Bundy, Bae Cheol juga menerima hukuman. Ia dikenai hukuman berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Remaja. Namun Bae Cheol kemudian melihat bahwa tidak semua orang di dunia menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Ada Sakaki Bushino, pemimpin unit penyerangan kelompok Okita dari Jepang, yang dibebaskan meskipun membunuh 7 anggota geng saingan. Dalam kasus lain, Jong-sul Ah-ki, yang dikenal sebagai putra anggota parlemen Jong Tae-hwan, berhasil menghindari hukuman setelah seorang gadis berusia 11 tahun tewas dalam kecelakaan saat ia mabuk. Kasus tersebut ditutup dengan klaim bahwa bukan dirinya yang mengemudikan kendaraan. Dari situlah Bae Cheol menemukan tujuan hidupnya. Ia menyadari uang, ketenaran, dan kekuasaan bisa mengubah seseorang menjadi makhluk istimewa. Kalau semuanya dimiliki, seseorang bahkan bisa bertindak seperti dewa yang menentukan nasib manusia lain. Dalam kenangan lain, Bae Cheol menjelaskan kepada Ji-ho kenapa dahulu dirinya mencoba membunuh adiknya sendiri. Alasannya karena Ji-ho terlalu mirip dengannya. Menurut Bae Cheol, dunia ini hanya memiliki ruang untuk satu orang seperti mereka. Ia ingin menjadi satu-satunya dan pada akhirnya berubah menjadi dewa.
Kembali ke masa sekarang, Bae Cheol dengan bangga menyatakan bahwa dirinya memang istimewa. Doil langsung menjawab pernyataan tersebut menggunakan tendangan dan pukulan. Bae Cheol bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi karena Doil sudah bergerak sebelum dirinya mulai menyerang. Bae Cheol menatap dengan bingung dan bertanya-tanya bagaimana Doil bisa bergerak secepat itu. Doil malah mengejek apakah kepalanya baru saja terkena pukulan terlalu keras. Menurut Doil jawabannya sangat sederhana, dirinya hanya jauh lebih cepat dan sejauh ini bahkan belum benar-benar serius. Doil mengatakan sudah lama dirinya tidak bertemu orang seperti Bae Cheol. Ia mulai bertanya-tanya apakah lawannya memang bukan orang biasa. Sementara itu Bae Cheol teringat semua orang kuat yang sudah ia lewati untuk mencapai posisinya sekarang. Namun, apa yang sedang dialaminya melawan Doil benar-benar berbeda dari apapun sebelumnya. Ketika Bae Cheol mulai berbicara lagi, Doil langsung memotongnya dan menyuruhnya diam kalau hanya ingin mengucapkan sampah. Keduanya kemudian kembali saling menyerang. Semakin lama bertarung, Bae Cheol justru semakin tertarik kepada Doil. Ia bahkan tetap tersenyum meskipun wajahnya sudah berdarah. Doil kemudian menyadari Bae Cheol mulai meniru salah satu gerakannya. Ia menyebut lawannya sebagai peniru tidak berbakat yang hanya melihat teknik orang lain lalu mencurinya. Mendengar itu, Bae Cheol justru semakin menikmati pertarungan. Bentrokan mereka berubah menjadi jauh lebih cepat dan brutal. Doil mulai memperhatikan bahwa serangan Bae Cheol tidak hanya semakin cepat, tetapi juga semakin kuat. Dalam satu pertukaran, Doil masih mampu menghindari beberapa pukulan dan mendaratkan serangan bersih. Namun pada serangan berikutnya, ia sedikit terkejut karena Bae Cheol berhasil menghindar. Bae Cheol tertawa dan terus menyerang. Dari sana Doil mulai memahami pola perkembangan lawannya. Kekuatan, kecepatan, dan kemauan Bae Cheol terus meningkat selama pertarungan berlangsung. Bakat alaminya jelas bukan sesuatu yang biasa, terutama dalam hal kecepatan. Doil tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang dengan potensi seperti itu di sebuah SMA Korea. Beberapa saat kemudian, Bae Cheol kembali bergerak lebih cepat daripada sebelumnya, membuat Doil semakin yakin pria ini memang jauh dari normal. Meski demikian, Doil masih melihat kelemahan besar dalam serangannya. Kecepatan Bae Cheol memang terus meningkat, tetapi pukulannya masih terlalu dangkal dan polanya mudah dibaca. Doil langsung memahami trik yang sedang digunakan lawannya. Bae Cheol melepaskan 3 pukulan kiri berturut-turut hanya untuk menyembunyikan serangan sebenarnya yang akan datang dari tangan kanan. Bagi Kim Doil, trik seperti itu masih terlalu murahan.